Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu, apa adik-adik ya, adik-adik saja ya, karena ini usianya kayaknya seperti anak saya juga. Baik, adik-adik yang ada di ruangan ini di Imam Bonjol dan juga yang hadir dengan Zoom meeting di KPU Provinsi. Bapak Ibu, adik-adik semua, tentu kita semua ucapkan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini dapat berjumpa walaupun mungkin yang saya sampaikan ini nanti hanya gambaran umum saja ya, karena kalau kita bicara keuangan tentu tidak bisa hanya dalam waktu 1 jam. Jadi memang secara detail nanti bersamaan dengan tugas adik-adik semua di sini nanti akan learning by doing ya, pastinya akan terlibat langsung ataupun mengetahui secara langsung. Baik, saya mulai saja di sini. Kalau bicara keuangan, mungkin kita tahu apapun itu akan tergantung sama uang, tetapi tidak semuanya juga semua kegiatan harus ada uang. Tapi kalau tidak ada uang, tidak ada kegiatan, tidak juga seperti itu. Jadi seperti disampaikan tadi bahwa semuanya itu harus dilakukan secara wajar dan akuntabel. Itu inti daripada pengelolaan ataupun penggunaan uang, khususnya adalah anggaran negara yang digunakan oleh setiap kementerian lembaga dalam rangka melaksanakan tugasnya. Baik, berbicara terkait uang, di sini perlu kita ketahui apa sebenarnya yang mendasari atau dasar hukum daripada pengelolaan keuangan negara, khususnya yang dikelola oleh kementerian lembaga. Nah, kementerian lembaga itu salah satunya tentu adalah Komisi Pemilihan Umum. Dan Komisi Pemilihan Umum ini seperti mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Kepala Biro yang lain, tidak hanya ada di tingkat pusat yaitu di ibu kota negara, tetapi juga kita memiliki satuan kerja. Dengan istilah satuan kerja itu ada di provinsi dan juga kabupaten kota. Baik, kita lihat di sini dasar hukumnya. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jadi ini 2003 ini kira-kira umur berapa ya Bapak adik-adik ini ya? Berapa tahun kira-kira? Ini kelahiran berapa? 2000? Kelahiran berapa ini? Kemudian berikutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dan selanjutnya di KPU sendiri, di mana di dalamnya juga ada terkait dengan bagaimana kewajiban kita untuk mempertanggungjawabkan keuangan negara. Itu pun tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, KPU juga memiliki peraturan, yaitu Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota, dan perubahannya yaitu Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023. Nah, Bapak Ibu, nanti akan saya sampaikan juga bahwa tugas dan fungsi Biro Keuangan ini dasarnya adalah
PKPU ini. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut berbicara terkait dengan keuangan negara. Nah, ini yang beberapa hal yang saya ambil yaitu dari pasal-pasal di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Nah, di sini apa sebenarnya yang disebut dengan keuangan negara? Nah, keuangan negara itu adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan hak dan kewajiban tersebut. Nah, mungkin kemarin sudah ada dari Biro Pengadaan Barang Jasa dan Barang Milik Negara ya, sudah ada materi. Artinya Bapak Ibu, di dalam Biro Keuangan ini hanya nanti mengelola yaitu uangnya sendiri. Untuk barang milik negara itu ada Biro Pengadaan Barang Jasa dan BMN yang akan mengampunya. Namun yang namanya laporan keuangan tidak hanya menyangkut uang saja, tetapi termasuk barang milik negara nantinya di dalam satu kesatuan pelaporan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini penting bahwa keuangan negara itu dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Nah, ini bagaimana kita menggunakan uang negara, inilah hal-hal yang harus menjadi dasar. Kemudian di dalam undang-undang tersebut juga disampaikan bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan tersebut dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang dari kementerian atau lembaga yang dipimpinnya. Nah, artinya Bapak Ibu, masing-masing kementerian lembaga itu mendapatkan limpahan wewenang daripada Presiden untuk mengelola keuangannya dan bertanggung jawab. Nah, apakah di sini siapa yang sebagai pengguna anggaran di KPU? Yaitu tentu saja di sini pimpinan KPU, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum. Apakah bertanggung jawab sendiri? Tentu tidak. Nanti di dalam aturannya akan diturunkan lagi kepada di bawah-bawahnya lagi untuk mengelola uang tersebut. Jadi artinya ada pihak-pihak lagi yang akan dilimpahkan lagi untuk bertanggung jawab, walaupun tanggung jawab akhir tetap pada Ketua KPU. Dengan demikian tentu kita harus mendukung, kita harus melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, tentu saja untuk mendukung pimpinan kita, yaitu Ketua KPU sebagai pimpinan lembaga yang akan bertanggung jawab terhadap keseluruhan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat di sebelah kanannya, yaitu tentang perbendaharaan negara. Nah, ini ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Apa yang dimaksud dengan perbendaharaan negara? Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN. APBN itu anggaran pendapatan dan belanja negara, dan APBD. Nah, untuk KPU sendiri sebagai lembaga negara, kita mengelola, bukan mengelola ya, menggunakan di dalam pelaksanaan tugasnya itu sumber pendanaan kita berasal dari APBN. Apakah ada APBD? Nah, untuk APBD saat ini KPU juga mendapatkan APBD
APBD dalam rangka pemilihan kepala daerah. Jadi untuk kegiatan pemilihan kepala daerah, sumber dana kita itu dari APBD, yaitu yang dihibahkan kepada KPU. Dalam hal ini satuan-satuan kerja, yaitu KPU provinsi dan KPU kabupaten kota dari pemerintah daerah masing-masing. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan juga bahwa Menteri Pimpinan atau pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian lembaga yang bersangkutan. Nah, Bapak Ibu, dari dua undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan dan perbendaharaan negara, yaitu pengelolaan dan juga tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, ini ada peraturan turunannya yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, tentu di dalam pelaksanaannya kita juga terikat dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Apa ini? Yaitu pemeriksaan keuangan negara, meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Nah, siapa yang melakukan pemeriksaan terhadap kita, kementerian lembaga? Jadi di sini yang bertanggung jawab ataupun yang akan memeriksa keuangan kita dari pihak eksternal, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Namun di internal kita itu juga ada aparat pengawasan internal pemerintah, yaitu inspektorat. Mungkin nanti dari inspektorat akan menyampaikan hal-hal apa saja yang menjadi tugas daripada inspektorat di KPU. Nah, baik Bapak Ibu, tidak perlu tegang-tegang ya, saya kira ya. Jadi kita walaupun ini menyangkut uang, kita tetap tidak perlu tegang, kita santai saja, tetapi perlu menjadi perhatian. Nah, ini sebenarnya juga amanat ya, amanat yang sudah mungkin berulang kali disampaikan dari instansi pembina keuangan kita, yaitu Kementerian Keuangan, mengenai hal yang terkait apa sih sebenarnya yang sekarang terjadi. Misalnya disinilah tantangan pengelolaan di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Apa itu tantangannya? Yaitu korupsi, Bapak Ibu. Jadi korupsi ini adalah musuh utama dan musuh bersama dalam mencapai tujuan kemakmuran yang berkeadilan. Nah, ini titipan pesan Bapak Ibu dari Menteri Keuangan. Dengan demikian bahwa kita harus fokus pertama, yaitu membangun APBN yang kuat dan efektif dalam mencapai target-target pembangunan, kemudian memerangi pemborosan, ketidakefisienan, korupsi, dan kebocoran anggaran negara. Nah, selanjutnya, maka setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini Bapak Ibu, karena di dalam pekerjaan Bapak Ibu semua nanti langsung ataupun tidak langsung Bapak Ibu akan berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Kemudian prinsip-prinsip apa yang harus dilaksanakan di dalam pembayaran? Yaitu pertama adalah tepat jumlah, yaitu kejelasan jumlah uang yang harus dibayarkan, tepat penerima, kejelasan penerimanya, tepat waktu, kejelasan waktu kapan dibayarkan. Nah, ini prinsip-prinsip di dalam pembayaran dalam mengelola uang. Kemudian, nah ini sebagaimana kita ketahui bahwa kita di dalam melaksanakan tugas kita itu sumber dananya adalah dari APBN, dan di dalam pasal 4 Undang-Undang 17 tahun 2003 disebutkan bahwa tahun anggaran meliputi masa
1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Nah, kita juga tahu semua bahwa setiap tahun pemerintah itu akan menyampaikan APBN ya setiap tahun, dan APBN ini yang jadi APBN ini ada pengeluaran belanja, ada pendapatan. Nah, tentu KPU ini bagian yang mana? Kementerian lembaga KPU ini adalah sebagai instansi yang pada dasarnya adalah membelanjakan, menggunakan uang negara. Tapi apakah KPU ini juga menyumbangkan pendapatan untuk negara? Nah, tentu ada, walaupun mungkin kita memang bukan lembaga sebenarnya yang bertugas untuk menghasilkan uang negara. Contohnya apa? Mungkin di sini saya bisa berikan contoh, yaitu ketika pemilihan umum maupun pilkada, kita tahu di situ ada logistik pemilu ya, apakah itu surat suara, apakah itu kotak dan bilik gitu ya. Nah, di situ setelah selesai pemilu, ternyata KPU juga menyumbangkan apa? Jadi sisa-sisa logistik pemilu yang sudah tidak digunakan itu dapat kita hapus. Dalam arti menghapus itu apakah itu dijual ataupun dimusnahkan. Nah, untuk yang dijual inilah yang bisa menyumbangkan penerimaan negara bukan pajak. Nah, itu yang sudah dilakukan KPU, dan tentu mekanismenya pun sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan lelang. Itulah sumbangan kita kepada pemerintah, yaitu kaitannya dengan penerimaan negara, bukan pajak. Saya kira nilainya cukup besar ya, amin ya, mungkin ada berapa miliar juga ya. Nah, itu adalah sumbangan kita. Kemudian, nah ini yang penting Bapak Ibu, kalau terkait bicara korupsi dan sebagainya ini sebenarnya mulai dari mana kita mungkin tidak perlu menjudge orang lain ataupun siapapun, tetapi mulailah dari diri kita masing-masing ya. Karena kalau dari diri kita masing-masing, mau tidak mau itu masing-masing individu apabila menyumbangkan dalam arti integritas kita gitu ya terhadap pengelolaan keuangan, kita tidak korupsi. Nah, ini menjadi penyumbang bahwa semakin lama harusnya praktek-praktek korupsi itu akan berkurang ya. Nah, itu harus dimulai dari diri kita masing-masing. Dan tentu saja Bapak Ibu, walaupun kita ini ada aturan-aturan yang mengikat ya, bahwa semua harus dilaksanakan dengan akuntabel, tetapi tentu akuntabilitas ini tidak boleh menghambat kita untuk berinovasi, dan inovasi juga tidak boleh meninggalkan akuntabilitas. Nah, itu yang harus kita camkan baik-baik. Baik Bapak Ibu, itulah tadi gambaran umum terkait keuangan negara. Kalau bicara lebih detail, tentu nanti ada waktunya Bapak Ibu, kami dari Biro Keuangan ketika ada kegiatan-kegiatan sosialisasi internal itu nanti akan bisa kami sampaikan kembali. Nah, selanjutnya kita akan lihat struktur organisasi. Ini bagian struktur organisasi Biro Keuangan ya Bapak Ibu. Mungkin secara umum kemarin dari Biro Perencanaan dan Organisasi sudah menyampaikan, di sini Biro Keuangan itu berada di bawah Deputi Bidang Administrasi. Nah, ini Deputi Bidang Administrasi kemarin mungkin sudah disampaikan, yang berada di bawah Deputi Bidang Administrasi biro apa saja? Itu ada Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro
Keuangan, Biro SDM, Biro Umum, dan Biro Pengadaan Barang Jasa, dan BUMN. Nah, ini Biro Keuangan terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama bagian informasi dan pengelolaan keuangan, kemudian bagian perbendaharaan, dan bagian akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, Pak Amin Saidi, Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kemudian di dalam Biro Keuangan ini juga ada yang dinamakan kelompok jabatan fungsional. Nah, ini kelompok jabatan fungsional ini khususnya adalah jabatan fungsional pengelola APBN. Nah, untuk jabatan fungsional ini masih cukup baru ya, jadi memang masih dalam, kalau boleh dikatakan mungkin baru berapa 3 tahun ada ya, jadi artinya masih perlu mengikuti ataupun perlu dikembangkan lebih lanjut. Dan siapa mengampu jabatan fungsional yang ada di Biro Keuangan, khususnya terkait dengan pengelola APBN, itu adalah Menteri Keuangan. Lanjut, nah, untuk bagian informasi dan pengelola keuangan memang ini tidak ada sub-sub bagiannya. Di sini sementara ini memang untuk jabatan fungsional APBN ini sebagian ada di bagian informasi dan pengelola keuangan, dan sebagian lagi ada di bagian-bagian yang lain. Nah, untuk bagian perbendaharaan ini terdiri dari 3 subbagian, yaitu subbagian gaji dan penatausahaan piutang, kemudian subbagian bimbingan perbendaharaan, dan subbagian tata usaha Biro Keuangan. Nah, subbagian perbendaharaan ini nanti lebih lanjut ya, ada uraiannya lagi. Kemudian untuk bagian akuntansi dan pelaporan keuangan, ini setiap subbagian memiliki tugas yang sama, hanya pembagian wilayahnya. Artinya pembagian wilayah di sini apa, Bapak Ibu? Karena Biro Keuangan ini juga membina dan mengkoordinasikan satker-satker ataupun urusan-urusan keuangan yang ada di KPU provinsi maupun di KPU kabupaten kota. Jadi koordinatornya ini terkait dengan pengelolaan keuangan ada di Biro Keuangan. Nah, ini Bapak Ibu, nanti uraiannya kita lihat lagi lebih lanjut. Dan kemudian tugas dan fungsi Biro Keuangan, nah ini sebagaimana peraturan KPU yang saya sebutkan tadi, ini memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan keuangan. Nah, Bapak Ibu, dalam melaksanakan tugasnya ini dan sesuai dengan kondisi, tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan yang terdiri dari 3 bagian dan kelompok jabatan fungsional, maka di dalam mencapai ataupun kondisi yang diharapkan dari tupoksi Biro Keuangan, yaitu membantu penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran seluruh satker ya yang ada di KPU. Nah, ini harus juga pertama memperhatikan paradigma nasional. Apa itu paradigma nasional? Tentu tadi Undang-Undang Dasar 45, kemudian undang-undang terkait dengan keuangan negara, kemudian Pancasila tentu ya. Jadi Undang-Undang Dasar, Pancasila, kemudian dan rencana strategis ya, itu juga harus menjadi acuan kita di dalam melaksanakan fungsi tugas pokok fungsi Biro Keuangan,
dan aturan-aturan turunannya seperti saya sebutkan tadi, ada peraturan Menteri Keuangan yang menjadi aturan pokok kita, dan tentu juga petunjuk-petunjuk teknis yang disusun secara internal oleh KPU. Nah, ini menjadi penting sebagai dasar di dalam kita menjalankan tusi Biro Keuangan, dan ini tentu akan dipengaruhi juga oleh lingkungan strategis. Apa lingkungan strategis kita ini? Tentu kita tahu misalnya kondisi ekonomi, sosial, masyarakat kita yang ada di sekitar kita, dan misalnya seperti contoh kondisi saat ini adalah kita memang harus lebih ketat di dalam pengelolaan keuangan, yaitu dengan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu di sini kita juga sebagai pengguna anggaran akan menyesuaikan dengan situasi yang ada. Kemudian tentu kita dengan melaksanakan tugas pokok kita dan fungsi kita, tentu kita berharap kita dapat membantu di dalam menyusun Biro Keuangan ini, menyusun pertanggungjawaban keuangan baik di tingkat pusat maupun daerah, yaitu satker KPU yang ada di daerah, dan pada ujungnya tentu ini akan mendorong terwujudnya prinsip pemilu yang tertib, akuntabel, efektif, dan efisien. Apa yang dimaksud di sini, Bapak Ibu, bahwa kesuksesan di dalam penyelenggaraan pemilu itu juga harus didukung dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik. Nah, karena ini harus seiring dan sejalan ya Bapak Ibu. Kita pemilunya sudah selesai, jangan sampai kita berurusan dengan aparat penegak hukum. Nah, itu yang harus selalu menjadi perhatian kita bersama untuk kesuksesan KPU bersama. Dan muara akhir daripada kita mengelola keuangan yaitu pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan ini setiap tahun itu akan diperiksa dan dinilai. Nah, nanti apakah penilaiannya seperti apa, yaitu kita tentu mengharapkan selalu opini yang terbaik, di mana opini yang terbaik itu adalah opini WTP. WTP itu adalah wajar tanpa pengecualian. Apakah kita KPU pernah tidak mencapai opini WTP? Pernah itu ya. Jadi beberapa tahun yang lampau bukan tidak pernah kita mencapai opini WTP. Itu opini di bawahnya itu adalah opini wajar dengan pengecualian, artinya masih ada catatan-catatan, bahkan sebenarnya ada juga yang lebih buruknya, itu disclaimer ya. Kita sama sekali tidak mengharapkan itu. Disclaimer itu artinya pemeriksa pun tidak bisa memberikan opini karena saking mungkin ya pertanggungjawaban kita ini tidak bisa dinilai kewajarannya. Nah, kita bersyukur bahwa KPU ini sudah mencapai opini WTP itu sejak 2017 ya. Tapi ya, semoga Bapak Ibu kita yang sudah opini kita sudah baik dapat terus kita pertahankan, karena ini juga akan menjadi seperti kita disampaikan oleh Bapak Deputi kemarin kita, bahwa kita sebagai pegawai KPU harus selalu mendorong ikut bertanggung jawab untuk menjaga marwah KPU. Salah satunya adalah melalui pengelolaan dan mempertanggungjawabkan keuangan dengan baik. Baik, lanjut Bapak Ibu, ini tugas dan fungsi Biro Keuangan. Pertama tadi sudah saya sampaikan, melaksanakan perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan keuangan, baik itu untuk kegiatan rutin maupun tahapan pemilu. Kemudian Biro Keuangan juga melaksanakan fungsi
Pertama, pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan informasi keuangan di lingkungan KPU. Ini diampu ya oleh bagian informasi dan pengelolaan keuangan. Kemudian pelaksanaan dan pengelolaan perbendaharaan ini diampu oleh bagian perbendaharaan. Kemudian pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan ini diampu oleh bagian akuntansi dan pelaporan keuangan. Kemudian satu lagi bahwa fungsi daripada Biro Keuangan juga koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan bidang keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota. Dan satu lagi ada fungsi pelaksanaan urusan tata usaha biro. Kemudian di dalam kelompok bagian-bagian tadi juga ada kelompok jabatan fungsional yang membantu semua bagian yang ada di Biro Keuangan. Lanjut Bapak Ibu, di sini bagaimana fungsi koordinasi dan pembinaan di bidang keuangan. Kita tahu bahwa mungkin kemarin juga sudah disampaikan bahwa jumlah satuan kerja yang ada di KPU ini besar ya Bapak Ibu. Jadi totalnya ada 553. Pertama, Sekretariat Jenderal KPU, kemudian ada 38 KPU provinsi, kemudian ada 514 KPU kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu mungkin tidak hanya di Biro Keuangan maupun nanti di unit-unit kerja KPU yang ada di Sekretariat Jenderal KPU RI ini akan berhubungan dan membina Bapak Ibu ada yang ada di Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Jadi semuanya kalau dikatakan kaki-kaki ya, bukan kaki tangan ya, kaki-kaki yang ada di provinsi dan KPU Kabupaten Kota ini menjadi tugas dari kita semua yang ada di pusat. Jadi sebenarnya tugas kita cukup berat karena kita harus bisa menginformasikan, menyampaikan apa yang menjadi tugas KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota. Tetapi keberhasilan kita pun akan ditentukan oleh satker yang ataupun KPU yang ada di kabupaten kota dan provinsi. Jadi keberhasilan mereka akan tergantung daripada kita yang ada di pusat, bagaimana kita bisa menjadi pembina yang baik gitu ya. Kemudian keberhasilan mereka juga akan menentukan keberhasilan kita di pusat. Jadi Bapak Ibu, itu yang perlu kita perhatikan. Nah ini KPU juga bermitra, artinya bermitra baik di eksternal, di bidang keuangan maupun di internal. Nah di internal seperti saya sampaikan tadi, untuk Biro Keuangan, siapa mitra kerja yang ada di KPU RI? Tentu di sini adalah semua unit eselon 2 yang ada di KPU RI, dan juga ada badan ad hoc luar negeri yaitu PPLN dan KPPSLN ketika ataupun pada masa pemilu. Mereka punya tugas selama tahapan pemilu, di mana saat ini tugasnya sudah berakhir karena pemilunya sudah akhir. Mereka punya masa kerja kurang lebih berapa bulan ya? Setahun lebih gitu ya. Nah PPLN ini yaitu Panitia Pemilihan Luar Negeri, dan KPPSLN ini adalah kelompok panitia pemungutan suara luar negeri. Nah ini untuk mitra Biro Keuangan yang ada di tingkat pusat. Kemudian di Sekretariat KPU Provinsi, nah ini ya teman-teman yang di provinsi yang hadir di sini juga mengetahui, harus tahu bahwa mitra kami di Biro Keuangan itu adalah tentu
sekretaris sebagai kepala kantor ya, kepala satker, kemudian kepala bagian keuangan umum dan logistik. Nah itu karena kalau di provinsi itu yang mengelola keuangan juga mengelola logistik dan juga umum ya Bapak Ibu, tidak hanya di ini saja ya. Kalau di pusat itu sudah lebih spesifik karena organisasi di provinsi tentu tidak sebesar di pusat, jadi ada penggabungan tugas pokok dan fungsi. Kemudian terkait keuangan, mitra kerja KPU, Biro Keuangan di sini yaitu Kasubag Keuangan, kemudian para bendahara, kemudian juga pengelola keuangan. Nah untuk di sekretariat KPU Kabupaten Kota itu ada sekretaris KPU Kabupaten Kota, kepala sub bagian keuangan umum logistik, bendahara, para pengelola keuangan. Kemudian juga ada ketika kita pemilu dan pilkada itu ada badan etok dalam negeri yaitu PPK, PPS dan KPPS, itu panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara dan juga kelompok penyelenggara pemungutan suara yang ada di desa ya, PPK ada di kecamatan. Nah Bapak Ibu, Biro Keuangan tentu ketika pemilu ini tidak hanya membuat aturan terkait dengan pengelolaan keuangan sampai ke kabupaten kota, tetapi kami juga harus ya, Biro Keuangan ini harus juga membuat petunjuk pelaksanaan bagi badan etok yang ada di kecamatan maupun di desa. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Bahwa sampai di tingkat KPPS pun di tempat pemungutan suara itu harus bertanggung jawab juga terhadap uang yang digunakan. Nah ini saya kira luar biasa bagaimana kita bisa memberikan aturan ya bagi khususnya yang di badan etok, di mana belum tentu semuanya mengerti tentang pengelolaan keuangan negara, tetapi mereka harus bisa mempertanggungjawabkan, dan tentu ini kami harus bisa membuat aturan petunjuk pelaksanaan yang sederhana, bisa dipahami, tetapi tentu tetap prinsipnya akuntabilitasnya harus tetap dijaga karena KPU ini akan bertanggung jawab keuangan negara kepada akan diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan. Jadi ini memang seringkali itulah yang menjadi kendala-kendala yang harus selalu inovasi-inovasi berkembang, kita kembangkan supaya mereka para etok yang ada di tingkat bawah ini semakin bisa lebih baik dari pemilu ke pemilu di dalam mempertanggungjawabkan keuangannya. Kemudian selanjutnya, siapa mitra kerja eksternal Biro Keuangan di tingkat pusat ya Bapak Ibu, ataupun mungkin juga di daerah. Ini yaitu pertama di Kementerian Keuangan, mitra kita adalah ada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, kemudian Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, kemudian Direktorat PNBP, Direktorat SITP, KPPN ya, KPKNL. KPPN ini Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Jadi ketika kita mitra kerja di tiap satker KPU adalah KPPN, ketika kita akan menggunakan mencairkan anggaran itu harus melalui kas negara yang disebut dengan KPPN ya di sini. Kemudian juga KPU bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri
khususnya ketika pelaksanaan pilkada ya, Biro Keuangan dalam hal ini dengan Kementerian Dalam Negeri. Karena apa? Sumber ketika kita pilkada itu adalah anggaran dari pemerintah daerah. Jadi di sini kita bermitra juga dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai induk daripada pemerintah daerah. Kemudian dengan Kementerian Luar Negeri ada juga tentu ketika kita ada pemilu, kita ada membentuk panitia pemilihan di luar negeri. Nah ini kita akan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri. Kemudian tentu saja BPKRI dan juga ada BPKP. BPKP itu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan ya, itu juga menjadi mitra kerja Biro Keuangan. Untuk kegiatan dan output dari Biro Keuangan di tahun 2025 ini sama juga dengan unit kerja eselon 2 yang lain. Kita setiap tahun itu harus mempunyai kegiatan dan output, dan kegiatan dan output ini tidak selalu harus menggunakan anggaran khusus ya. Anggaran khusus itu artinya apa? Karena ada hal-hal juga yang memang rutin kita laksanakan, tidak memerlukan anggaran khusus ataupun anggaran tambahan. Kalau yang disebut anggaran tidak memakai anggaran itu apa ya, kita bekerja sehari-hari seperti Bapak Ibu mungkin datang ke sini kan juga tidak diberi uang ya sama KPU ya. Nah itu artinya tidak ada anggaran tambahan ataupun anggaran khusus. Tapi ketika misalnya kita melakukan kegiatan, misalnya melakukan perjalanan dinas di Bapak Ibu yang ada di KPU RI, itu ada tugas juga untuk memantau, memonitor KPU yang ada di daerah maupun yang di daerah. Ada kegiatan diundang oleh KPU RI, nah itu ada yang namanya perjalanan dinas. Nah itulah anggaran yang diperlukan. Jadi perjalanan dinas Bapak Ibu tidak menggunakan uang Bapak Ibu. Nah itulah yang disebut dengan kebutuhan anggaran. Ataupun salah satu contohnya misalnya kita mengundang ya, ada kegiatan FGD ya, Focus Group Discussion tentang hal-hal tertentu, kita mengundang pembicara. Nah itulah kita memerlukan anggaran untuk memberikan honorarium kepada pembicara. Itu salah satu contoh penggunaan anggaran negara. Jadi tidak semua kegiatan itu harus dengan uang. Untuk kegiatan kita laksanakan menjadi tugas kita sehari-hari tidak memerlukan hal tersebut ya. Jadi sudah bagian daripada pendapatan yang kita terima. Baik, ini pengelolaan keuangan, ini kegiatan kita di Biro Keuangan, kegiatan kami di Biro Keuangan yaitu menyusun petunjuk teknis terkait dengan pengelolaan keuangan, kemudian juga membuat laporan permasalahan pengelolaan keuangan dari satker-satker yang ada di KPU, kemudian juga penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran. Kemudian, nah ini di bidang perbendaraan, melakukan pembinaan terhadap bendara-bendara yang ada di satker, dan juga pembinaan terhadap pejabat perbendaraan. Siapa itu pejabat perbendaraan? Itu adalah personil-personil yang akan ditunjuk untuk mengelola keuangan ataupun bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan. Nanti ini kalau kita sampaikan panjang lagi Pak Amin ya, itu ada waktu khusus. Kemudian pengelolaan administrasi belanja pegawai pada Sekretariat Jenderal KPU. Jadi di bagian perbendaharaan ini ada subbagian gaji Bapak Ibu nanti yang akan menangani pembayaran untuk gaji pegawai khusus untuk di KPU RI. Nanti yang di tiap satker Bapak Ibu yang ada di satker untuk
gaji dan tunjangan kinerja itu ada di masing-masing satker yang akan membayarkannya. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian juga pelayanan ketatausahaan dan penyusunan laporan keuangan untuk tingkat satker eselon 1 itu artinya untuk tingkat sekretaris jenderal KPU. Nah, itu ada di bidang bagian perbendaharaan di sini yang mengelola. Kemudian, nah ini untuk kegiatan dan output di 2025 yang ketiga yaitu pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan sekjen KPU. Ini kabarnya Pak Amin Sah di sini, yaitu menyusun laporan keuangan baik tingkat lembaga gitu ya, baik tingkat dan konsolidasi untuk laporan keuangan seluruh satker yang ada di KPU. Nah itu, jadi Pak Amin ini bisa menyelesaikan laporan keuangan tingkat lembaga KPU kalau kabupaten kota, kalau provinsi menyusun laporan juga dengan tepat waktu, jadi bisa dikonsolidasikan. Kemudian kualitasnya bagaimana? Nah, kualitasnya pun akan tergantung lagi dari Bapak Ibu semua yang ada di KPU di daerah, baik kabupaten kota maupun provinsi. Jadi inilah organisasi kita ini saling ketergantungannya. Jadi kita memberikan sesuatu petunjuk, kemudian satker pun melaksanakannya. Jadi semuanya saling ketergantungan. Kemudian juga melakukan pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Jadi ketika menyusun laporan keuangan itu harus bisa mengidentifikasi hal-hal apa yang perlu menjadi perhatian. Nah ini Pak Amin sebagai Kabak ini harus tahu permasalahan apa yang harus menjadi perhatian. Misalnya sebagai contoh ketika kita ada kegiatan pemilu maupun pemilihan kepala daerah, nah biasanya itu yang sering menjadi persoalan itu terkait apa itu Pak Amin yang sering jadi persoalan? Dana hibah ya. Nah, dana hibah ini perlu menjadi perhatian khusus ya, karena jumlahnya besar, demikian juga pemilu yang sehingga harus menjadi perhatian khusus. Kemudian juga penatausahaan piutang TPTGR. Apa itu penatausahaan piutang TPTGR? Jadi Bapak Ibu, ternyata ketika kita melaksanakan anggaran, ada kalanya itu terkena tuntutan ganti rugi. Kalau apa? Kalau misalnya kita menggunakan uang itu tidak sesuai ketentuan sehingga negara dirugikan, terjadi penyalahgunaan penggunaan uang. Nah di sini akan ada yang namanya tuntutan ganti rugi. Nah ini tuntutan ganti rugi ini setelah ditetapkan itu pun harus dipantau terus, karena ini bagian daripada uang yang harus dikembalikan ke negara, jadi menjadi piutangnya KPU. Nah Bapak Ibu, saya sih tidak berharap ya kita kena tuntutan ganti rugi ya. Kalau kita taat pada peraturan, insya Allah kita tidak akan kena tuntutan ganti rugi. Lanjut Bapak Ibu, saya kira ini adalah target kinerja Biro Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi tadi, yaitu penyusunan juknis bidang keuangan itu harus dapat dipahami dan mudah diimplementasikan, juga peningkatan kompetensi para pejabat-pejabat perbendaharaan ataupun pejabat-pejabat yang akan mengelola keuangan. Kemudian tentu bahwa dengan kita mendapatkan anggaran, kita harus dapat merealisasikan anggaran tersebut sesuai yang kita usulkan, minimal 95%, tentu saja dengan sesuai dengan output yang kita tetapkan. Dan di akhirnya
pada akhirnya kita akan berkomitmen untuk mempertahankan opini laporan keuangan yaitu wajar tanpa pengecualian. Mungkin saya kira itu ya cukup ya untuk hubungan. Saya kira tidak perlu, nanti bisa dibaca kembali. Saya kira mengingat waktu ya. Demikian secara gambaran singkat apa yang kami sampaikan dari Biro Keuangan. Semoga secara singkat ini pun bisa masuk ya, karena kalau masuknya terlalu banyak juga nanti tumpah-tumpah juga ya. Jadi untuk sementara inilah gambaran umum yang dapat kami sampaikan dari Biro Keuangan terkait dengan pengelolaan keuangan dan juga tugas dan fungsi Biro Keuangan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.